Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu hadratu Syekh Masyari hadratu Kiai Muhammad Ismail rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima wa bi asrarihima fid darin amin. Wa anshada fi ma'nahu kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati annani ara'u mata ansab ilaihi wa aghdab. Wa qala Ibnu Zubair inna Aba Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraq ya bunayya alayka bil ilmi fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza sta'anta wa idza staghnaita ya wa idza staghnaita kana jamalan. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Zubair inna Abu Bakrin sesungguhnya Abu Bakar kataba mengirim surat. Kataba menulis maksudnya mengirimkan surat sapa Abu Bakar ilayya maring ingsun wa ana hali utawi ingsun iku bil Iraki ono ing dalem Irak. Artinya saya waktu itu ada di Irak. Ini kata Ibnu Zubair. Kata siapa? Ibnu Zubair. Apa isi tulisan suratnya itu? Ya bunayya wahai anakku, alaika bil ilmi, alaika netepono sira bil ilmi kawan ilmu. Jadi Abu Bakar memberikan pesan kepada anaknya di dalam surat itu agar senantiasa belajar, senantiasa berada dalam dunia ilmu. Kenapa? Fa innaka maka sak temne sira idza ftaqarta, kalau kamu wahai Zubair, Ibnu Zubair, kalau kamu menjadi orang yang fakir, karena moko ono opo ilmu iku malan menjadi hartamu. Jadi ini awakmu dadi wong sing fakir, wong sing melarat, maka ilmu akan menjadi kekayaanmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu kaya, wa ini stagnaita lan lamun sugih sapa sira Ibnu Zubair. Kalau kamu ditakdir oleh Allah jadi orang yang kaya, tapi kamu pintar, kamu punya ilmu, karena moko ono po ilmu iku jamalan menjadi hiasan, iku jamalan menjadi perhiasan. Jadi posisi ilmu bagi kehidupan seseorang itu serba menjadikan kebaikan, gitu ya. Ora gunani, ora ono musprone, gampangnya gitu ya. Kalau seseorang itu fakir tapi dia punya ilmu, maka ilmu itu akan menjadi kapital, menjadi modal, menjadi harta bagi dia. Tapi sebaliknya, bila mana orang yang punya ilmu itu kaya gitu, kaya berilmu, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan di dalam dirinya yang memperindah, menjadikan dia lebih punya wibawa, punya power di dalam kehidupan itu. Ya ini awakmu dadi apa wae,
profesimu gitu kemana ya. Jadi apa profesimu maka harus berilmu, harus terus belajar, terus berilmu. Benar enggak? Guru yang tidak berilmu ada. Guru yang tidak berilmu itu ya guru sing mek mulangno kurikulum ya sapa takerane kuwi tok disampaikno bola-balik sampe entek. Ora gelem belajar liyane, gak gelem belajar memperluas terhadap keilmuannya, itu berarti guru yang tidak berilmu. Guru itu kan status ya. Guru itu apa? Status, sama dengan kiai status. Orang kiai sih nggak berilmu ya ada banyak. Orang belum belajar ya, tidak mau ngaji ya. Kata kuncinya itu adalah di ilmu. Jangan terjebak oleh status, paham ya? Oleh status itu. Cok ngerosok kalau sudah jadi guru, jadi ustadz, jadi dosen, lalu kemudian dia sudah pasti berilmu. Ya mungkin iya, tapi hanya pada bidang yang dia tahu itu ya. Ilmunya kan jadi ini cepet. Ya kan sama dengan orang yang tukang masak, ya apa chef, lalu kemudian dia tahunya hanya urusan masak, gak ngerti dia nih, kan sama. Jadi maksudnya di sini jadi manusia pembelajar, apa namanya? Manusia pembelajar itu tidak pernah berhenti belajar. Cirinya itu ya. Karena ilmu itu terus berkembang, ada dinamika yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman itu ya. Jadi kalau Anda punya ilmu, maka ilmu akan menjadi modal bagi kamu. Kalau kamu fakir, kalau kamu dalam keadaan wong sing mampu, orang yang kaya, maka ilmu itu akan menjadi jamalan, menjadi penghias yang memperindah diri kamu. Wa qala lan dawuh sapa Wahb bin Munabbih, Imam Wahab bin Munabbih, yastash'abu minal ilmi asyaraf. Yatasha'abu ini ya. Yatasha'abu bercabang-cabang. Yatasha'abu menjadi bercabang-cabang. Minal ilmi saking ilmu. Yatasha'abu bercabang-cabang minal ilmi saking ilmu. Apa asyarafu kemuliaan. Jadi kemuliaan yang lahir dari ilmu itu akan berentek ya. Berentek itu artinya iso dadi banyak aspek gitu, banyak aspek yang memunculkan kemuliaan itu. Wa in kana meskipun ono sapa sahibuhu, orang yang punya ilmu ikut danian. Danian itu asar rendah. Wal izzu wa in kana muhanan. Yatasha'bu min al-ilmi asyarfu wa in kana sahibu dani'an. Wal izzu lan menjadikan kemuliaan. Wa in kana meskipun ana sapa sahibuhu iku muhanan, orang yang dihinakan. Wal qurbulan menjadi dekat. Wal qurbulan menjadi dekat. Wa in kana meskipun ono sapa sahibuhu, sahibul ilmi, iku kosian jauh, iku kosian atuh. Wal maknalan utai wal ghina lan menjadi sugih. Wa in kana faqiran, meskipun dia fakir, kalau punya ilmu dia itu adalah kaya gitu ya. Meskipun dia jauh, tapi kalau punya ilmu itu menjadi dekat. Wal mahabatu wa in kana wadhi'an, lan punya wibawa. Wal mahabatu lan duweni wibawa in kana meskipun ono sapa man iku wadhi'an asor. Apa wadhi'an itu bawahan. Orang yang berada di bawah gitu ya. Enok ngisoran itu. Jadi segalanya sekali lagi, segalanya itu diawali dengan ilmu. Dan ilmu adalah menjadi kekuatan, menjadi power untuk bisa terwujudnya segala sesuatu itu. Jadi ada istilah begini ya, dalam dunia politik itu ada namanya dunia sosiologi ya, ilmu sosiologi, atau namanya gezek. Gezek itu adalah kekuasaan yang lunak. Kekuasaan lunak. Kekuasaan lunak itu kekuasaan
yang diperoleh seseorang dari kekuatan yang non formal, yang tidak formal. Kalau kekuatan formal itu kan kekuatan yang kasar ya, yang butuh perangkat, butuh kekuatan, pembackup, butuh polisi, butuh tentara. Seorang presiden itu punya kuasa karena dia bisa punya daya tekan. Daya tekannya ada di mana? Daya tekannya karena negara punya polisi, punya tentara. Maka ketika seseorang diangkat jadi presiden, karena dia punya kekuasaan untuk mengendalikan tentara, mengendalikan polisi, mengendalikan penjara, maka dia punya power untuk itu. Itu namanya power formal. Bahasanya adalah power yang muncul karena sebuah jabatan itu. Tapi kalau gezek itu kewibawaan. Power yang muncul dari sumber-sumber yang bersifat halus, ilmu gitu ya, akhlak yang baik, perilaku yang baik, jadi orang yang punya karakter yang baik dengan orang lain. Nah, semua perilaku-perilaku kebaikan itu akan memunculkan terutama ilmu, namanya power, namanya otoritas yang disebut dengan gezek. Orang akan punya kekuasaan secara halus. Dia bisa mengendalikan orang. Seorang guru yang hebat, yang dia punya ilmu betul, maka dia powernya akan semakin tinggi. Disegani oleh muridnya. Muridnya nggak tekno. Kiai yang punya ilmu yang tinggi, yang punya kemampuan yang bagus, maka dia akan punya power yang tinggi. Jadi gampangannya, orang akan tunduk dengan sendirinya, akan hormat dengan sendirinya. Karena sekali lagi ilmu itu adalah power. Ilmu itu adalah power. Ilmu itu otoritas yang lunak. Dia adalah kekuasaan yang lunak. Tanpa ada dukungan, tanpa ada topangan yang berupa perangkat-perangkat tadi itu, makanya kewibawaan yang lahir dari sebuah ilmu, dia akan jauh lebih abadi itu. Ya, wong itu semakin banyak ilmu ini, semakin tua itu semakin malah disakralkan, ditunggoni gitu ya. Tapi nek pejabat ya, dia ketika hilang ya hilang karena nggak punya perangkat kekuatan lagi gitu ya. Orang bisa menjarakan orang, nggak bisa ngasih gaji orang, nggak bisa menentukan anggaran, gitu ya. Mereka ditakuti kan karena orang lain merasa ada ketakutan, ada harapan, ada kepentingan kan gitu ya. Kita ini hormat bupati ya karena kita masih berharap kenal bupati kok gampang golek penggawean, gampang dapat ini. Kalau kita butuh apa-apa iso lu enteng kan gitu dah. Ada kepentingan. Tapi ketika kemampuan dia untuk memenuhi kepentingan orang lain itu hilang, ya sudah selesai. Ibu aja. Jadi jabatan formal melahirkan kekuasaan, tetapi kekuasaan itu sangat terbatas sekali. Tapi beda dengan gezek tadi itu, dengan ilmu. Ilmu akan melahirkan kekuatan yang menjadikan seseorang punya kewibawaan yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas itu. Sepanjang dia punya ilmu dengan perilaku yang baik, ya dia akan punya power yang sifatnya gezek tadi. Wa in kana wadhi'an wa ansyada fi ma'nahu dalam Bakar Basit, al-ilmu ballagha qauman dzirwata syarafi wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi. Ilmu mengantarkan seseorang pada puncak kemuliaan, dan ilmu, orang yang punya ilmu dia akan terlindungi dari segala kerusakan, dari segala bencana. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu, jangan kotori ilmu itu. Ilmu biqati famalil ilmi min khalafi, tidak ada yang bisa menggantikan ilmu itu. Jangan kotori ilmu dengan segala hal yang merusak. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah, ilmu bisa menegakkan rumah yang tanpa tiang, ya. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf, kebodohan akan menghancurkan, merobohkan terhadap rumah kemuliaan, rumah keagungan. Ketika seseorang bodoh, itu gambarannya seperti itu. Kalau orang ya
Bedanya dengan makhluk yang lain, tingkat kecepatan fungsi ya, perkembangan dari indera yang dimiliki, maka binatang itu jauh lebih cepat. PT itu tentu kan langsung lari ya, nah, manusia kan ada proses itu. Nah, proses dari semua indera kita ini akan mempunyai power yang kuat, yang tinggi, bila mana diilmoni. Kita ini nggak bisa terbang ya, karena nggak punya sayap. Tapi kalau ada ilmu, bisa nggak kita terbang? Bisa. Kita ini melihatnya terbatas, tapi kalau punya ilmu, lalu kemudian diberi teknologi, mata kita bisa melihat dalam jarak yang sangat jauh, yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang punya kekuatan pandangan mata yang kuat sekalipun. Memang ini gitu ya. Maka kata kuncinya, semua akan menjadi punya power yang sangat tinggi bila mana ini semua diilmoni. Gitu. Diilmoni itu akan menjadi segala sesuatunya. Persoalannya kan tidak diilmoni gitu ya. Telinga kita juga bisa mendengarkan, bahkan bisa bercakap jarak jauh yang tidak mungkin dilakukan yang lain, karena ilmu teknologi itu bisa menyimpan, bisa mengirimkan sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Maka tadi yang jauh bisa menjadi dekat itu karena ilmu itu tadi. Oke, silakan. Ada yang tanya? Silakan yang disampaikan. Silakan. Ketika seseorang memiliki ilmu dan kemudian menggunakannya kepintaran itu untuk mensiasati, mengakali, itu sebenarnya ilmu itu bermanfaat dalam arti yang seperti apa? Dan seorang itu harusnya kan semakin ilmu itu semakin dimiliki oleh seorang, maka derajat itu akan lebih tinggi lagi, malah digunakan sebaliknya. Jadi begini, untuk kejahatan sekalipun, tapi tentu namanya bukan kemuliaan ya, dia tetap dapat gitu ya. Di ilmu lalu kemudian untuk korupsi kan dapat duit banyak, ya. Artinya orang punya ilmu itu tetap mendapatkan sesuatu, meskipun itu untuk apa? Keburukan. Seorang anggota geng preman, kalau dia punya kemampuan memanage, kemampuan mengelola gengnya ya, dia tetap akan dapat kemuliaan di atas gengnya itu. Meskipun kemuliaan itu dalam tanda kutip adalah kejahatan. Nggak bisa menolak ya. Tapi tentu ini adalah ilmu yang tidak manfaat gitu ya. Ilmu yang akan menghancurkan dirinya cepat atau lambat. Ya. Jadi wong duwe ilmu itu untuk kejahatan sekalipun dia akan dapat. Tetap akan dapat. Dia punya ilmu lah ya. Tetapi tentu ketika untuk kejahatan atau sesuatu penyimpangan, maka pada akhirnya akan menghancurkan kepada dia apa yang dia dapat itu, gitu ya. Ya sama dengan orang lalu ngakali dengan korupsi, dengan macam-macam itu, ya dapat kan? Ya kalau memang Gusti Allah ngersakno dia harus diolahin dunia, ya ketangkep dia akan kena gitu. Itu namanya penyimpangan atas sebuah ilmu. Nah, oleh karena itulah, maka kalau di dalam agama ilmu itu tidak titik. Ya, ilmu itu ada moralitas, ada adab, ada karakter, harus ada iman, harus ada agama. Ya. Supaya apa? Ilmu tetap berada dalam tracknya, dalam jalur kebaikan, dalam jalur kebenaran itu. Iblis itu bukan tidak pintar. Iblis itu bukan tidak ahli ibadah. Tapi karena dia tidak punya kepatuhan, ya, ada kesombongan. Kata kuncinya itu karena dia ada kesombongan. Karakternya buruk, gamane ngono ya. Maka iblis harus mendapatkan hukuman dalam bentuk harus diusir dari surga itu. Makanya orang mencari ilmu kalau di pesantren harus dijaga, bukan hanya menjadikan anak itu jadi wong sing pinter ngaji, bukan hanya sekedar pinter jadi juara ini, bukan sekedar itu, tetapi harus diperkuat dengan karakter, dengan iman, dengan agama, dengan moralitas itu.
supaya ilmunya tetap terkendali oleh kekuatan yang lebih besar lagi. Paham ya? Harus itu. Makanya kan semua orang itu hancur kecuali orang berilmu. Semua orang yang berilmu itu hancur kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Semua orang yang mengamalkan ilmunya pun juga bisa menjadi hancur, kata Ibnu Ghazali, kecuali orang yang ikhlas. Nah, puncaknya itu nanti di ikhlas itu. Orang yang bodoh itu pasti hancur dulu, ya, hancur dulu. Gampangannya kalah dulu lah gitu ya. Nah, orang yang berilmu dia akan menang, tapi dia juga bisa hancur gitu ya, kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya. Dia bisa menang bisa sementara, bisa di dunia, tapi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, dia akan hancur. Nah, orang yang mengamalkan ilmu sekalipun juga bisa hancur. Paham ya? Kecuali siapa? Orang yang ikhlas. Kecuali orang yang ikhlas. Tembusnya sampai ke sana dulu nanti akhirnya. Tapi diawalinya dengan apa? Ilmu. Kalau orang tidak berilmu sudah hancur dulu. Jadi jangan lalu kemudian dilogikakan secara sederhana dan koyok mengecilkan arti ilmu. Sung pinter koyok ngono. Ya apa pinter barangnya, tidak boleh ya. Makanya kalau di pondok ada adab, ada akhlak, al-adab qoblal ilmi bahkan itu. Jadi karakter itu harus dibentuk terlebih dahulu secara baik. Orientasinya bukan pada kemampuan pinter. Kalaupun tuh anak harus menghafal, harus paham ini, harus ini, itu sifatnya adalah proses yang menyatu dengan karakter buildingnya, pembentukan karakter yang baik. Itu maksudnya seperti itu. Karena ada ilmu manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Itu dalam Islam begitu. Oke, silakan lagi. Nah ini orang cukup pinter kok gitu kan. Iya, kemarin yang disampaikan anak-anak itu di apa? Di FFG itu kan sebenarnya penggambaran dari situasi tradisi keilmuan yang ada di pesantren itu ya. Oke, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina husna. Wa